なんだ？ガキが一匹騒いでやがるだけじゃねえか。Yo, sebelum membahas sejarah dan kekuatannya, seperti biasa Mimin bakal menjelaskan dari sudut pandang Mimin lebih dulu. Zaraki Kenpachi, The Monster, sekaligus Kenpachi terkuat yang mampu mengalahkan musuhnya tanpa trik licik atau tipuan. Zaraki adalah satu-satunya monster di Gotei 13 yang sulit sekali untuk dikalahkan. Kekuatan Zaraki tidak main-main, dia menjadi salah satu anggota dengan kekuatan yang begitu besar. Pada awal diperlihatkan, Mimin sangat tertarik dengan Kapten Zaraki ini karena penampilannya begitu unik dengan seluruh lonceng di ujung rambutnya dan badan yang lumayan besar dibandingkan kapten lainnya, senyum lebar yang mengerikan, dan baju ramping yang terlihat seperti seorang pejuang. Zanpakuto yang bergerigi seperti bukan seorang shinigami. Selain itu, Zaraki juga menutup mata kanannya. Awalnya Mimin pikir matanya terluka akibat pertempuran. Ternyata dia sengaja memesan penutup mata kepada Kapten Mayuri untuk menahan kekuatan yang begitu besar di dalam dirinya agar dia bisa menikmati pertempuran. Zaraki adalah hewan buas di dalam pertempuran. Dia tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Dia selalu percaya bahwa dirinya lah yang terkuat. Penampilan dan kebuasan Kapten Zaraki menjadi alasan kenapa Mimin suka banget sama karakter satu ini. Terkadang Zaraki bermain-main saat di medan pertempuran hanya untuk memuaskan dirinya terlebih dahulu sebelum mengakhiri pertempuran. Tak hanya itu, sejauh ini di dalam anime Bleach, Mimin belum pernah melihat Kapten Zaraki benar-benar kalah telak dalam pertempuran melawan siapapun, kecuali saat melawan Unohana dan Yuhava saja. Alasan kalahnya juga menurut Mimin karena waktu itu Zaraki masih terlalu muda untuk bisa mengalahkan Kenpachi sekelas Unohana yang sudah melewati berbagai pertempuran. Dan kekalahan saat melawan Yuhava itu terjadi karena kondisi Zaraki pada saat itu kurang prima karena telah mengalahkan 3 Quincy hebat dalam waktu yang singkat. Kalau waktu ngelawan Pernida, Mimin anggap itu gak adil sih karena Kapten Mayuri ngebuat Zaraki tak bisa bergerak sama sekali. Padahal Mimin semangat banget ngeliat mereka jalan bersama. Kirain mereka bakalan duet bareng ngelawan para Quincy. Gak kebayang Kapten Mayuri yang jago menganalisis dan punya banyak teknologi ditambah dengan Kapten Zaraki yang anti dengan kekalahan. Kapten Zaraki ini menurut Mimin lebih cocok masuk ke Gotei generasi pertama karena kebuasannya. Mimin membayangkan mungkin Gotei generasi pertama itu seperti Kapten Zaraki yang haus dengan pertempuran dan sangat anti dengan kekalahan. Ya, pokoknya Kapten Zaraki ini keren banget lah menurut Mimin. Karena Kapten Zaraki ini sering membawa kejutan ketika ditampilkan sepanjang anime Bleach. Ya, daripada berlama-lama, mending kita langsung bahas saja masa lalu dan asal-usul kekuatan sang Zaraki. Zaraki Kenpachi lahir di distrik terpencil di Rukongai. Distrik tersebut adalah distrik 80 yang terkenal dengan distrik yang paling mengerikan. Sejak kecil, Zaraki tidak mempunyai nama. Kemudian dia mengambil nama dari distrik 80 tersebut. Pada saat itu, Zaraki mengambil salah satu Zanpakuto milik Shinigami yang gugur dan bertarung demi bertahan hidup. Zaraki berhasil mengalahkan banyak lawan dan merasa bosan karena tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia selalu berhasil menebas apapun dengan Zanpakutonya. Sampai pada akhirnya tibalah pertemuan Zaraki dengan Retsu Unohana yang pada saat itu menyandang gelar Kenpachi pertama. Unohana yang sama merasa bosan berjalan-jalan ke seluruh tempat berharap menemukan seseorang yang dapat menghilangkan kebosanannya. Dan pada saat itulah Unohana bertemu dengan Zaraki. Mereka berdua bertempur bersama. Sayangnya pada pertempuran tersebut Zaraki menahan dirinya karena ingin menikmati pertempuran. Unohana terkejut melihat keahlian berpedang Zaraki karena selama ini Unohana belum pernah melihat dan bertemu dengan seseorang yang kuat seperti Zaraki. Di akhir pertempuran mereka, Zaraki akhirnya kehabisan tenaga karena pertempuran tersebut berlangsung begitu lama. Unohana yang pada saat itu kagum dengan kekuatannya berharap di masa depan Zaraki menjadi seseorang yang hebat seperti dirinya. Di sisi lain, pada saat itu Zaraki mengagumi Unohana dan termotivasi agar bisa bertarung seperti dirinya. Setelah kejadian tersebut, Zaraki mengalahkan ke beberapa kota dan dia menemukan seorang gadis muda yang sama tidak memiliki nama. Zaraki mengajaknya dan memberikannya nama Yachiru.
untuk mengenang Retsu Unohana yang sebelumnya bertarung dengannya. Setelah waktu berjalan dengan begitu lama, hingga pada akhirnya Zaraki masuk ke divisi 11 dan mengambil nama Kenpachi karena Zaraki berpikir dia telah mengalahkan banyak musuh tanpa kekalahan dan memenangkan banyak pertempuran. Perlu kalian ketahui, gelar Kenpachi diberikan kepada orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki riwayat kemenangan yang banyak atau tak terkalahkan. Kenpachi sendiri adalah gelar spesial bagi Shinigami terkuat. Seseorang yang mendapatkan gelar Kenpachi sudah tidak diragukan lagi kekuatannya. Singkat cerita, setelah Zaraki mengambil nama tersebut, Zaraki muncul ketika Ichigo masuk ke Soul Society. Di situ Zaraki mengabaikan perintah dari Kapten Yamamoto dan berfokus pada Kurosaki Ichigo. Zaraki percaya terhadap instingnya yang mengatakan bahwa Ichigo adalah orang yang suka bertempur sepertinya. Kemunculan Kenpachi sangat membuat para penonton penasaran karena setiap perjalanan Ichigo, Zaraki membayang-bayangi di setiap tempat tanpa bisa terlihat. Singkat cerita, mereka berdua bertarung bersama dan tidak ada pemenangnya karena Zaraki hanya menghilangkan kebosanannya saja dan tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Cerita berjalan dengan begitu panjang. Zaraki bertempur dengan banyak musuh. Sayangnya, berbagai pertempuran tersebut tidak ada yang benar-benar bisa menghibur Zaraki. Hingga pada akhirnya, Unohana yang pada saat itu menjabat sebagai seorang kapten di divisi keempat harus membuka segel kekuatan Zaraki dengan cara bertarung dengannya. Karena pada masa itu Yuhafa telah mendeklarasikan perang kepada Gotei 13. Perlu kalian ketahui, sebenarnya gelar Kenpachi yang diambil oleh Zaraki tidak benar-benar nyata. Zaraki hanya mengambil gelar tersebut atas keinginannya sendiri. Sedangkan pada saat itu Kapten Unohana yang benar-benar menyandang gelar Kenpachi harus mengalah dan ditugaskan menjadi kapten di divisi keempat di bidang pengobatan. Dalam pertarungan antara Zaraki dan Unohana, Unohana mengatakan bahwa gelar Kenpachi hanya diberikan kepada satu orang dan tidak boleh ada dua Kenpachi dalam satu generasi. Unohana sengaja menyembunyikan gelar Kenpachi agar Zaraki lebih leluasa dalam pertempuran dan berharap Zaraki dapat membuka segel kekuatannya sendiri. Tapi pada akhirnya Unohana sendirilah yang harus membuka segel tersebut. Di dalam pertempuran, Unohana sampai harus mengeluarkan bankainya untuk menyadarkan Zaraki bahwa dia telah membatasi kekuatannya. Zaraki yang pada saat itu mengalami banyak sekali kekalahan dan beberapa kali disembuhkan oleh Unohana, akhirnya tersadar bahwa selama ini kekuatannya tersegel oleh dirinya sendiri karena Zaraki tidak ingin pertempurannya berakhir dengan begitu cepat. Pada saat itulah Zaraki bangkit dan segel dari kekuatannya terlepas. Zaraki berhasil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Unohana. Di akhir pertempuran, Zaraki tak kuasa menahan tangisannya karena kehilangan Unohana. Di sisi lain, Zaraki berhasil melepaskan batasan dari kekuatannya dan setelah Zaraki pulih, Zaraki bergegas untuk bertarung melawan para Quincy. Dia berhasil mengalahkan 3 Quincy dengan kekuatan yang luar biasa. Sayangnya pada pertempuran melawan Pernida, dia harus dibuat tidak berdaya oleh Kapten Mayuri karena Zaraki bertolak belakang dengan gaya bertarung Kapten Mayuri yang lebih senang menganalisisnya terlebih dahulu daripada harus menyerangnya tanpa mengetahui kekuatannya. Nah, karena Mimin gak mau spoiler cerita tentang Kapten Zaraki, mungkin Mimin cukupkan untuk cerita Kapten Zaraki Kenpachi ini. Dan mari kita bahas apa saja kekuatan sang monster Zaraki Kenpachi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Tak heran jika Zaraki Kenpachi memiliki aura yang begitu besar yang dapat membuat para bawahannya sangat royal kepadanya. Kehadirannya seringkali membuat lawan merasa ragu dan takut saat pertama kali melihatnya. Karena Reiatsu Zaraki sangat begitu besar sehingga dapat menekan lawan hanya dengan kehadirannya. Banyak musuh yang lebih lemah yang bahkan tak dapat bergerak di bawah tekanan Reiatsunya. Zaraki juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangannya seringkali cukup untuk menghancurkan musuh hanya dengan satu tebasan. Tak hanya fisiknya, stamina yang dimiliki Zaraki juga sangat banyak. Ia mampu bertarung untuk waktu yang sangat lama tanpa kelelahan, bahkan setelah menerima luka yang serius. Meskipun penampilannya kasar, Zaraki memiliki kecepatan dan refleksi yang tinggi yang memungkinkan dia untuk menghindari serangan cepat dari lawan-lawannya. Tapi sayangnya, karena Zaraki sangat menikmati setiap pertempuran, dia sering sengaja membiarkan musuh melukainya karena dia menikmati setiap luka yang dia dapat di setiap pertempuran. Daya tahan tubuh Zaraki sangat kuat. Dia mampu bertahan di kondisi luka apapun karena gairah bertarungnya mendorongnya untuk terus bergerak. Meskipun tidak memiliki gaya bertarung seperti kapten lainnya, gaya kapten bertarungnya sangat liar dan instingnya sangat tajam, membuatnya menjadi ahli pedang yang mematikan. Zaraki mengandalkan insting alaminya untuk bertarung yang memungkinkan dia membaca gerakan lawan. Kekuatan tersebut
tersebut dia dapatkan bukan dari pelatihan, melainkan dari pengalaman di setiap pertarungan. Zaraki seringkali menjadi lebih kuat saat bertarung melawan musuh yang tangguh. Kegilaannya dalam bertarung membuat Zaraki menikmati pertarungan hingga titik terakhir. Semakin kuat lawannya, semakin besar kekuatan yang akan dikeluarkannya. Ia memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan berbasis Reiatsu, atau bisa dibilang serangan Reiatsu tidak akan mempan padanya. Selain itu, Zaraki memiliki kemampuan untuk mendeteksi bahaya dan menyerang dengan presisi tanpa perlu strategi yang rumit. Pengalaman bertahun-tahun yang ia dapatkan membuat instingnya selalu tajam di setiap pertempuran. Setelah bertarung dengan Retsu Unohana, Zaraki dapat menjadi lebih buas dan mengeluarkan seluruh kekuatannya di dalam pertempuran bersama dengan Zanpakuto miliknya yang bernama Nozarashi. Meskipun Zanpakuto miliknya berbeda dengan Zanpakuto milik kapten lainnya, karena bentuk Zanpakutonya terlihat begitu rusak dan bergerigi. Ketika dilepaskan, Nozarashi akan berubah menjadi sebuah kampak yang besar yang mampu menebas apa saja dengan kekuatan yang dikali lipatkan. Dia dapat memberikan daya hancur yang besar dan luas hanya dengan satu serangan. Namun yang disebut buas bukanlah bentuk shikainya. Zaraki adalah shinigami terbuas karena bankainya berbeda dengan bankai milik para kapten lainnya. Bankai milik Kapten Zaraki tak memiliki nama dan diaktifkan dengan emosionalnya. Bankainya tidak merubah pedangnya, akan tetapi merubah penampilannya menjadi lebih buas dan kekuatan yang diterimanya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat, jauh dari kekuatan yang sebelumnya dia miliki. Dia dapat menghancurkan apapun dalam mode ini dengan daya rusak yang besar dan kecepatan yang dapat mengalahkan Yoroichi. Zaraki mampu menghancurkan apa saja hanya dengan serangan fisiknya. Tak heran jika dia adalah shinigami yang ditandai oleh Yuhafa sebagai shinigami yang berbahaya, karena dia mampu melewati batasan-batasan kekuatan yang dimiliki musuhnya dan berevolusi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tak aneh jika dia sendiri mengambil gelar Kenpachi sesukanya karena kekuatannya setara dengan gelar yang diambilnya. Ya, jadi kesimpulannya kekuatan Zaraki Kenpachi terletak pada kombinasi kekuatan fisik yang luar biasa, Reiatsu yang besar, dan gaya bertarung liar yang mengandalkan insting. Ketahanan tubuhnya yang luar biasa dan kegilaannya terhadap pertarungan membuatnya hampir mustahil untuk dikalahkan dalam pertempuran. Dengan Zanpakutonya, Nozarashi, baik dalam bentuk shikai maupun bankai, Zaraki mampu menghancurkan lawan dan medan pertempuran dengan mudah. Zaraki adalah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Dia adalah orang tanpa batasan kekuatan dan tanpa rasa takut. Dia adalah simbol dari kekuatan absolut yang terus berkembang. Mungkin itulah sedikit pembahasan mengenai kekuatan Kapten Zaraki Kenpachi. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe.